Halo, perkenalkan, kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama adalah Rasati Nurul Inayah, yang kedua Kania Fatin Afifah, yang ketiga Eci Niki Yovita Sidamuruk, yang keempat ada Alvin Anita, dan yang kelima Juli Hantara Putri. Jadi, di sini kami akan membahas apa saja instrumen investasi yang ada di reksadana, seperti pasar uang, obligasi, dan saham. Yang pertama adalah instrumen keuangan pasar uang. Pertama, kami akan membahas tentang pasar uang. Apa itu pasar uang? Pasar uang adalah pasar yang berhubungan dengan kegiatan berdagang, pinjam-meminjam, investasi, dan pendanaan jangka pendek dalam bentuk sekuritas keuangan atau surat berharga. Pasar uang memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu transaksi jual beli yang tidak terikat pada tempat tertentu. Kedua, hanya memenuhi dana jangka pendek. Dan yang ketiga, mekanisme pasar uang lebih menekankan pada suatu pertemuan antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Lalu, siapa saja pelaku yang terlibat di pasar uang? Yang pertama, ada Bank Sentral atau Bank Indonesia. Yang kedua, bank komersial. Ketiga, perusahaan asuransi. Keempat, perusahaan swasta. Kelima, perusahaan pemerintah. Keenam, lembaga pemerintah. Ketujuh, lembaga keuangan lain. Kedelapan, lembaga dana pensiun. 9, individu masyarakat. Dan yang ke-10, brokers and dealer. Selanjutnya, apa saja fungsi dari pasar uang? Yang pertama yaitu fungsi pengendali. Pasar uang berfungsi sebagai pengendali moneter ketika mengadakan operasi pasar terbuka. Di Indonesia, operasi pasar terbuka diadakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia melalui pasar uang. Operasi pasar terbuka biasanya menggunakan instrumen seperti surat berharga pasar uang atau SBPU dan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kedua yaitu fungsi perantara atau mediator. Keberadaan pasar uang membantu sebagai perantara dalam transaksi jual beli dari surat-surat berharga dengan jangka pendek. Yang ketiga yaitu fungsi likuiditas. Berbagai jenis instrumen keuangan seperti saham, obligasi, maupun instrumen yang lain bisa dengan mudah dicairkan melalui pasar uang, sehingga perusahaan bisa mendapatkan dana baik dari penjualan surat berharga maupun kredit jangka pendek dengan mudah melalui pasar uang. Dan yang keempat yaitu fungsi modal. Pasar uang juga menjadi sumber modal jangka pendek bagi perusahaan maupun individu yang ingin berinvestasi. Selain memiliki fungsi yang bermanfaat bagi para pelaku usaha maupun individu yang ingin berinvestasi, pasar uang juga memiliki risiko yang harus diwaspadai. Di antaranya yaitu yang pertama, risiko gagal bayar atau default risk. Hal ini terjadi ketika pihak peminjam modal tak mampu melakukan pembayaran saat tagihan jatuh tempo. Yang kedua, risiko penanaman kembali atau reinvestment risk, merupakan risiko akibat pengalihan investasi. Yang ketiga, risiko fundamental atau fundamental risk, merupakan risiko yang disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah, moneter, fiskal, dan kondisi makroekonomi. Keempat yaitu risiko pasar atau market risk, merupakan risiko yang terjadi akibat pergerakan nilai tukar, fluktuasi harga, dan suku bunga. Apa itu indeks saham? Indeks harga saham adalah sebuah ukuran statistik mulai dari pendaftaran saham sampai perubahan gerak harga suatu saham dan statistik yang menggambarkan harga komposit dari komponennya. Jenis indeks harga saham. Ada indeks harga saham gabungan atau IHSG, indeks sektoral, indeks LQ45, Jakarta Islamic Index, indeks Kompas 100, indeks Bisnis 27, indeks Pevindo 25,
indeks Rika Hati, indeks papan utama, indeks papan pengembangan, dan indeks individual indeks. Manfaat indeks harga saham. Manfaat pertama dari indeks saham adalah memberikan gambaran mengenai pergerakan harga di bursa saham secara keseluruhan maupun secara segmentasi. Manfaat kedua dari indeks saham adalah sebagai acuan atau benchmark untuk nilai kinerja suatu portofolio saham. Instrumen keuangan obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Ringkasnya, penerbit obligasi adalah pihak yang berutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Karakteristik obligasi. Karakteristik obligasi dibagi menjadi 4, yaitu nilai obligasi, jangka waktu obligasi, prinsipal dan kupon rate, dan jadwal pembayaran. Jenis-jenis obligasi dibedakan berdasarkan nominalnya dan berdasarkan penerbitnya. Berdasarkan nominalnya, ada obligasi konvensional dan obligasi retail. Berdasarkan penerbitnya, ada corporate bonds, government bonds, dan municipal bonds. Berdasarkan sistem pembayaran bunga, ada zero coupon bond, obligasi floating coupon, obligasi kupon, dan obligasi fixed coupon. Kelebihan dan kekurangan obligasi. Kelebihan obligasi ialah keuntungan yang diperoleh dari kupon, keuntungan yang diperoleh dari selisih harga obligasi, aman, dan lain sebagainya. Kekurangan obligasi ialah penerbit obligasi berisiko gagal bayar, rentan terhadap perubahan suku bunga, ekonomi, dan kondisi politik yang tidak stabil, dan lain sebagainya. Sekian pembahasan mengenai obligasi, dan kami mengucapkan terima kasih.